الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الخلق والورى وعلى آله وصحبه صلاة وسلام كثيرا أما بعد. Yang saya hormati Tungku Raja Imam Masjid Syuhada, kemudian Bapak Isyik dan Ibu Menumpung serta seluruh jajarannya, Bapak KUA ataupun yang mewakili, dan keluarga besar dari Tungku Muhammad Al-Fasih, keluarga besar Dayak Rul Batas Limung dan Dayak Rul Batayat, dan begitu juga kepada seluruh keluarga besar dari Darul Mempelai dan izinkan tuan dalam kesempatannya menyampaikan tausiah dan sebelumnya dari maaf dari Cino di gure-gure hadir karena salah dan lupa ataupun keliru mohon diperbaiki. Pertama, sebentar lagi kita akan melaksanakan akad nikah. Cuman ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Pertama, yang paling utama adalah tentang niat tajwid. Pentingnya memperbaiki niat ketika kita akan melaksanakan akad nikah. Bagaimana niat tajwid tersebut disebut oleh Muhammad Ali dalam kitab ya, dan juga dalam kitab niat oleh Habib Sa'ad yang beliau mengarang satu khusus kitab berjudul Kitab Niat, yang mana di situ dikumpulkan segala niat-niat apapun amal yang akan kita lakukan. Kenapa penting niat? Karena kata Imam Junaid, man fataha ala nafsihi baba niyatin salihah fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabit taufiq. Siapa saja yang membuka satu saja pintu niat yang salihah, niat yang baik, Allah akan membuka 70 pintu taufik. Katanya jalani rumah tangga dengan damai, rumah tangga yang penuh dengan kekeluargaan, rumah tangga yang penuh dengan sukacita dan rasakan bersama adalah tak lepas kepada taufik dan bantuan Allah. Salah satu pintu untuk memancing, cara untuk memancing mendapatkan rahmat dan taufik Allah adalah dengan memperbaiki niat. Maka inilah penting niat yang pertama untuk apa kita melaksanakan nikah, akad nikah ataupun akad tajwid. Oleh Imam tadi beliau menyebutkan dalam kitab Ihya, niat yang pertama nikah kata beliau adalah untuk nawaitu bihadzal tajwid mahabbatallahi azza wa jalla. Jadi saya berniat dengan melaksanakan akad nikah ini untuk mendapat mahabbah Allah, cinta Allah. Dan saya berniat juga untuk as-sa'ya bi tahsilil walad bi baqa'i jinsil insi, berupaya untuk menghasilkan anak, untuk kekal, untuk adanya eksis populasi manusia, supaya kekal jenis manusia. Salah satu sunnatullah untuk kekal jenis manusia di bumanya melalui pernikahan. Saya akan menikah karena mengharap mahabbah Allah agar berlangsungnya sunnatullah. Dan hal ini yang pertama nikah. Kemudian yang kedua, mahabbah Rasulullah SAW. Bahkan hubungan nikah dengan mahabbah Rasulullah, karena Rasulullah menyebutkan dalam satu hadis, tanakahu takasaru, dalam riwayat tanakahu tanasalu, ini bahin bikum al-umam yaumal qiyamah. Jadi dia menikah dan ini untuk mendapatkan cinta Rasulullah kepadanya, karena dia menjadi asbab atau sebab untuk mewujudkan keinginan Rasulullah membangga-bangga dengan umat lain buruk kiamat dengan sebab banyak umat. Dia termasuk salah satu manusia yang menjadi sebab untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad. Jadi itu niat yang paling utama, mahabbah Allah dan mahabbah Rasulullah. Kemudian yang ketiga kata Imam Ghazali, nawaitu bihadzal tajwid wa ma yasdur minni min qaulin wa fi'lin at-tabarruk bi du'ail waladis salih. Niat dengan berkawinnya dan apapun yang timbul daripada dun, baik itu ucapan ataupun perkataan, untuk mengambil keberkahan dengan anak yang saleh. Maka dengan selesai nikah bagah-bagah anak ini, karena harapan anak minnya yang lahir tengah jika anak yang saleh yang tatabarruk dengan yang berisi dengan doa anak saleh. Kemudian wa talaba syafa'ah bi
mu'tihi saghiran idza mata, dan mengharap syafaat ahli kitanya andainya Allah itu pulang di hidup. Yang harapan-harapan yang besar kita yang niatkan ketika kita melaksanakan akad nikah. Kemudian yang kedua baru dan dia tahu ini itu nawaitu bi hadzal tarwihan nafsi wa inasaha bil mujalasa wan nadar wal mula'abah wa irahatil qalbi. Artinya lumni dengan nikahnya untuk menenangkan jiwa nangan lumayang-mayang, nangan lu bercanda, nangan lu sendaguro yang sesuai lagi yang dipilih agama. Yang ini terakhirnya yang paling utama. Jadi yang pertama ini adalah mahabbah Allah, mahabbah Rasul, tabarruk dengan anak yang saleh, mengharap syafaat daripada anak ini seandainya Allah sudah pulang, dan terakhir baru supaya adanya pendamping hidup, nangan damayang, nangan bercanda lagi yang dipilih dalam agama. Dengan sebab hajrah ini baru hidup yang dikatakan Rasulullah dalam hadis, man tazawwaja illa kufiya wa wuqiya. Barang siapa yang melaksanakan nikah karena Allah, niatnya karena Allah, kufiya, Allah akan memberi kifayah, Allah akan menjamin kehidupan dia, wuqiya, dan Allah akan memberi wiqayah, dijaga dia. Jadi untuk mendapatkan penjagaan daripada Allah dalam rumah tangga dia, dan mendapatkan kifayah, kecukupan daripada kebutuhan dalam rumah tangga dia, yang memadun tak lepas diawali dari niat yang kemudian ketahuilah bahawa urinang yang akan ditanya jadikan sebagai pendamping hidup yang adalah manusia yang sempurna, manusia yang penuh dengan kekurangan. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah menyebutkan al-mar'ah tabdilah, perempuan itu, wanita itu ibarat tulang rusuk, tabdilah. Memang dari riwayat yang langsung kulikna minat dina, tapi dari riwayat dari Imam Bukhari, al-mar'ah tabdilah, manusia perempuan itu ibarat tulang rusuk. In aqamtaha kasartaha, jika engkau memaksakan meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Wa in istamta'ta biha wa fiha iwaj, dan jika engkau bersikap baik dengannya, engkau akan bisa berdekatan dengannya, tapi wa fiha iwaj, pada perempuan itu ada kebengkokan. Maksud kebengkokan di sini adalah tidak ada kesempurnaan pada perempuan tersebut. Inilah Imam Muslim nasab riwayat lain hadis yang berbunyi, la yafrak mu'minun mu'minah radhiya minha akhar. Jangan pernah membenci oleh seorang mukmin laki-laki akan istrinya jika dia tidak senang, tidak suka satu akhlak atau sebuah tabiat berorina, bisa dia akan senang tabiat lagi. Manusia hanya sempurna, na yang menyenangkan, na yang membuatnya hanya senang. Tapi terandai na yang hanya membuatnya senang, tapi ketahuilah berorina nasi yang membuatnya senang. Kemudian Nabi juga menyebutkan dalam sebuah hadis yang lain, innan nisa syaqaiqur rijal. Syaqaiq jamak dari syaqik, makna syaqik dari syaqqa, makna syaqqa belah. Berinan belah dari beragam. Makna syaqaiq rijal nadairuhum wa amsaluhum, dalam kitab. Artinya perbandingan dan tamsilan. Artinya urinannya gambaran dan uraga. Nadair wa amsal fi akhlaq wa timah. Artinya urinang adalah gambaran ditanya ragam pada tabiat dan cerminan. Jadi kumandang urinang yang ditanya rupa ibarat akhlaknya nanti ke depan adalah gambaran tanya. Gambaran ditanya ragam. Tiba-tiba harap yang merupa urinang sama dengan Sayyidah Khadijah atau Sayyidah Fatimah, antara dia hanya sama akhlak dengan Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Ali. Jadi ini mentang urinang yang dijodohkan oleh Allahnya itu ditanya yang adalah gambaran dan cerminan ditanya selamanya. Maka karenanya kitanya harus diterima dengan lapang dada, dan jalani rumah tangga dengan penuh kesabaran, karena pasangan dia adalah cerminan dari kitanya sendiri. Kemudian saat Imam Sya'rawi atau Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau menikahkan kitanya beliau Pak Syekh Mutawalli Sya'rawi, dimana nasahta ibnaka hina tazawwaj. Apa yang engkau nasihati putramu ketika dia melakukan nikah, dia melaksanakan akad nikah? Jawaban Syekh Mutawalli, ya bunayya, wahai anakku, hadhil mar'ah tarakat al-aba wal umma wal akha wal ukhta. Ini perempuan yang akan engkau nikahi, ini wanita
wanita yang akan engkau jadikan istri, dia meninggalkan ayahnya, meninggalkan ibunya, meninggalkan abangnya, meninggalkan kakaknya. Wajah idatuna laka wahdaka, dan dia rela akan hidup berdampingan sendiri dengan membersamaimu dalam keluarga. Fakullaha kullaha ula, jadilah kamu wahai anakku menggantikan posisi mereka semua. Jadi dia kau bijak tu mengganti ayah Rina, bijak tu mengganti mak Rina, bijak tu mengganti abang, bijak tu mengganti kakak. Ada-kalanya tayo laku harus bersikap tegas, ada-kalanya tayo harus bersikap lunak, ada-kalanya tayo harus bisa menjadi teman bermanja, ada-kalanya tayo harus bisa menjadi teman curhat. Jadi posisinya laku bisa menggantikan orang yang telah ditinggalkan oleh istri tayo karena rela hidup bersama dia. Kemudian oleh salah seorang ulama Mesir, Syekh Mustafa Sadiq Al-Rafi'i, beliau nasabah ungkapan yang bisa menjadi pelajaran tayo, al-usrah la taqumu ala sawadi ainil mar'ah. Artinya keluarga, rumah tangga yang baik tidak dibangun atas indahnya mata wanita. Wa khaddai wa humrah khaddaiha, dan merahnya dua pipi wanita. Artinya rumah tangga yang baik tidak dibangun atas indahnya mata dan cantiknya paras wanita. Bal ala akhlaqiha wa tibahiha, tapi rumah tangga yang baik dibangun atas akhlak dan indahnya perangai wanita. Jadi yang menjadi modal utama berkat dalam rumah tangga adalah akhlak yang didasari oleh ilmu, bukan cinta. Mahabbah atau cinta bukan berkat hubungan rumah tangga, tapi berkat rumah tangga adalah al-mahabbah, berkat rumah tangga adalah al-akhlak yang dibangun atas dasar ilmu. Maka kata sebagian ulama, as-silah baina az-zawji wa az-zawjah qiwamuha al-fadl, laisa qiwamuha al-adl. Artinya yang menjadi fondasi ikatan suami istri adalah kebaikan, bukan keadilan. Keadilan perlu dan penting, tapi yang menjadi fondasi berekat hubungan suami istri adalah sikap al-fadl, saling memberi kebaikan. Bagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 237, wala tansawul fadla bainakum, jangan kamu melupakan kebaikan di antara sesama. Jadi yang menjadi berekat hubungan rumah tangga suami dan istri adalah al-fadl, artinya kebaikan yang ada dalam rumah tangga, bukan hanya mahabbah. Orang mau memberi keadilan tapi dia kadang-kadang melupa kebaikan-kebaikan pasangannya, itu juga bisa menjadi berkeretakan hubungan rumah tangga. Kemudian ketahuilah bahwa nikahnya kenlah ditaatkan nikah dan akan bahagia selama-lamanya. Bagaimana kata Imam As-Sa'alabi pada satu riwayat, kata Imam Asmu'i sama dua riwayat, ketika beliau an-nikahu fardu syahri, nikah adalah kesenangan hidup. Mata-mata pertama dua hidup. Kalian wagamu dahri, susah banyak mata. Kalian wagamu mahri, bayar mahar, bayar jelamnya. Kadang-kadang yang mudah. Pada udahrin, memecahkan rumah. Makna memecahkan rumah artinya dengan menikah yang akan memikul segala beban hidup. Maka karenanya yang pasti yang akan dihadapi ke depan adalah berbagai macam problem, berbagai macam kesusahan, berbagai macam masalah dalam rumah tangga. Senang hanya tidak dibilang dia dajak, dibilang dajak menurut dajak dari dajak sabang yang menajari ada jadi. Lihat kan, mulai dihadapi berbagai macam persoalan dalam rumah tangga. Maka wasiat Imam Ghazali dalam Ihya, ketika wilayah hendak dapatkan kebahagiaan yang hakiki sampai dengan berumah tangga, dijadikan ibrah, dijadikan ibrah pelajaran bahwa kebahagiaan hakiki hendak tidak Allah dunia. Pasti Allah hendak dunia dengan dengannya yang bercobaan, tapi siap amal saleh untuk dapatkan kebahagiaan hakiki di akhirat. Sebab rata-rata pengalaman kita waktu pertama wahai mbak. Jadi ada yang benar. Jadi sejauh ibrah lagi yang kadu bina Imam tadi dijadikan ibrah bahwa ternyata Allah hendak lebih kebahagiaan yang sebenarnya itu. Yang benar itu yang alami dalam rumah tangganya, kadu belum jadikan ibrah, belum kuda amal saleh, mudah-mudahan rumah dia tidak lebih jauh. Dan juga dipegang di Imam Sya'rani dalam kitab Tambiul Mu'tarid. Kitab Tambiul Mu'tarid dipegang di Imam Sya'rani, Syaikhul Sya'rani, salah satu daripada akhlak salafus saleh. Mereka bersabar ketika menghadapi perilaku yang tidak baik, akhlak tidak baik daripada pasangan.
dan mereka berpandangan bahwa apa yang nampak dari istri mereka yaitu terjadi mukhalafah, nampak dalam rumah tangga, ada yang digodanya adalah gambaran muamalah dia dengan Tuhan, gambaran interaksi dia dengan Allah. Nyatanya mukhalafah Allah, maka menansi kemudian mukhalafah dia yang pandangan salafus saleh. Sehingga cerita kitab Tambiul Muhtadir, gurun awam dari salafus saleh yang hanya bisa memandang bahwa perilaku guru istri adalah gambaran perilaku mereka, mereka akan memandang bahwa manfaat istri lebih banyak ketimbang Allah. Jadi dua buah cara dari motivasi kedua untuk bertahan rumah tangga. Pertama, tak anggapnya balasan Allah. Wajar Allah lebih permohonan sesuai, wajar Allah lebih permohonan jalur akhlak karena dulu mukhalafah Allah. Tak permohonan mukhalafah Allah. Nyanyian pihak tangguh tapi penampilan objektif kalau ada manfaat negara. Kita ada manfaat ni, kita tak yang ada bagi ni. Berarti kalau banyak manfaat ketimbang melarat. Tiba kadang titi melarat. Jadi tak tu titi manfaat. Ya, mudahnya pelajaran baru kecil. Negara Ibnu Mubarak min fitnatin nisa allati hadara Nabi minha. Termasuk antara fitnah rinang yang diingatkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, annahun yadkhulna alal adwat al-qati'ah liqara. Rinangnya menjadi sebab, perilaku rinang menjadi sebab untuk memutuskan oleh suami hubungan silaturahmi dengan kerabat. Wa yuhawwijnahum, dan rinang juga menjadikan suami duduk di adnal makasib, pekerjaan yang rendah yang untuk memperbanyak masukan sehingga gampang terjadi fitnah syahwat dan kecenderungan kepada yang lain. Artinya terhadap hal yang fitnah baurinang, pertama dalam kawin banyak anak senang ditanya untuk keluarga. Terhadap fitnah mengingatkan Rasulullah. Kadang-kadang naurin oleh kawin juga berjaya kemak dan dari semua. Alian oleh kawin hanjit buah dan apa? Anaknya termasuk suami minal khaifin, satu isteri. Jadi ada yang berbuat baik menangkap buku kerabat dari kini mbak yang kali diingatkan Rasulullah bahwa Allah Taala dengan urinannya ada kurna al adwat kalau tertinggal daripada. Kemudian wayuawid nahum, artinya membuat istri suaminya merasa perlu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hina yang bisa menghilangkan maruah demi untuk mendapatkan uang banyak memenuhi hasrat istri. Ini baiknya apa? Sehingga Imam Bukhari ketika beliau menulis kitab Sahih Bukhari, ba'akhir bab birrul walidain, tutup bab birrul walidain dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ma taraktu ba'di finnas fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Jadi Nabi itu hanya khawatir oleh hana lidun bahawa manusianya fitnah yang lebih membahaya nanti hubungan agama daripada fitnah ini. Maka Imam Bukhari menyebut tentang masalah fitnah ringan justru ba'akhir kitab birrul walidain, karena kebanyakan rata-rata dan menurutnya tak penyebab anu durhaka lemah karena ini. Makanya nasihat Burina mudah-mudahan dengan ikatan nikahnya menjadikan suaminya semakin menjadi anak berbakti kepada suami. Gara-gara dia hadir dalam keluarganya menjadi hanya pemisah dengan fungsi suaminya menjadi pemutus kerabat dengan suami. Kemudian yang terakhir, sahabat doa yang diajarkan Rasulullah ini diikuti baca Allahumma inni a'udzubika min sahibil ghaflah min jarin su' min zawjin yusi. Ya Allah, aku dan melindung makhluk daripada anuan yang lelada dan daripada tetangga yang jahat dan daripada pasangan yang menyakiti. Jadi yang penting dan mungkin sebagai nasihat singkat, yang terakhir yang dipegang dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, min sa'adatil mar'i khamsatu asya', kebahagiaan siraurin itu 6 perkara. Pertama, antakuna zaujatuhu muwafiqah, artinya pemohon yang muwafiqah, taat kepadanya. Yang kedua, wa aulad abraran, adalah anak itu yang baik. Wa ikhwanu adikiyah, saudara yang bertakwa. Wa jiranu salihin, tetangga yang saleh. Walil qubu ibadati, rezeki untuk mendapat ibadah. Ini hanya 5 perkara merupakan yang luar biasa kebahagiaan kepada Allah. Yang hanya merupakan 5 perkara